Ya, oke, ini kita backtesting pada malam hari ini dan kalian lihat ya, dia ada liquidity grab. Ya, ada liquidity grab panjang banget. Kenapa dibilang dia liquidity grab? Karena dia nge-break area konsol supply sebelumnya. Yang mana itu, Bang? Nah, yang ini. Ya, yang ini itu. Karena ketika dia sudah turun jauh kayak gini, berarti kita beranggapan dia lagi bearish kan. Harusnya kalau dia turun, harusnya kalau dia bearish, dia nggak boleh break previous resist ini, guys. Tetapi malah beberapa hari setelahnya dia break lagi. Dan kalian lihat area yang gue tandain ini kan menjadi supply. Ya, ini menjadi area supply. Jadi di situ kita udah apa namanya udah dapat dua, dia udah break resist. Nah, di key level ini, terus kemudian udah ada liquidity grab di bawah sini. Ya, dan kalian lihat ya, ini dia udah kemudian ketika dia break, dia retest dan dia bikin higher high-nya dan kemudian dia retest. Nah, di saat ini di Januari 2024 ini dia lagi retest nih ya. Karena kita udah ketemu trennya berarti dia uptrend. Nah, mungkin ini dia lagi retest nih. Lagi retest ya. Ini lagi retest dan kalian lihat ada candle liquidity grab lagi, guys. Ini sih. Kemudian ini liquidity grab candle ini di retest lagi dan dia nggak break. Berarti ini masih valid. Ya, ini demand kuat gitu. Makanya dia mantul kembali. Oke, kita mulai start ya. Sampai di situ udah paham ya. Apa namanya gambaran besar gitu loh. Jadi kita udah lihat ke belakang nih posisinya mana levelnya. Nah, ini kalau kita tentui ini menjadi key level support. Nah, ini terlalu tebal ya. Opacity-nya. Hmm, oke. Oke. Oh. Ya, ini menjadi support kuat ya guys ya. Nah, sekarang kita akan backtesting seperti apa. Kita lihat-lihat ya candlenya. Nanti kita akan stop begitu ada signal. Nanti menurut gua strategi gua yang gua ajari selama ini nanti kita akan stop dulu ya. Oke, here we go. Hmm. Oke guys, dia udah ini ya, udah break tapi body candlenya lihat belum nge-break ya. Belum closing di bawah garis support yang kita mau gitu. Nah, dia udah mulai pullback ya. Ini kita lihat. Nah, ini menurut gua ini menjadi konfirmasi guys yang terakhir ini. Kalian lihat ini di pagi hari di pembukaan candle H4-nya di jam 5 berarti ini closing candle itu di jam 9 pagi. Berarti ini closingnya jam 9 pagi. Ya, ini udah ada liquidity grab lagi nih guys. Sih, ya, udah ada liquidity grab berarti ini sekarang berarti closing candle H4 ini udah bullish, dia udah ada liquidity grab. Ini di jam 9 pagi gitu. Nah, coba kita akan cari buy. Ini kita akan buy. Mungkin kita akan karena dia di sesi Asia biasanya volumenya dia nggak langsung break. Ingat itu dicatat ya. Kalau di Asia biasanya habis closing candle H4 dia nggak langsung break pasti ada retest gitu. Jadi kita akan buy misalnya di retest mungkin sekitar 30 pips. Oke. Kita akan coba di sini stop lossnya jangan di bawah banget gitu. Jangan di bawah banget. Kita agak jauh sedikit ya. 8 atau ini untuk awal karena ini backtesting kalau kita buka H1 itu nanti kelamaan. Jadi kita seakan-akan H4 aja mainnya dulu ya. Oke, akan seakan-akan nanti kita akan buy di retestnya. Kita akan lihat. Oke, anggap ini udah ke ini ya, udah activate ya. Sih lihat guys. Sih. Nah, itu TP-nya di next demand. Nah, next demand-nya ini kan di H4. Sih. Kalian ada yang mau tanya nggak sampai di sini? Ya. Jadi di season makingnya kalian udah tahu belum? Coba say yes kalau udah say. Jadi kenapa gua buy gitu-gitu.
Pentingnya liquidity grab itu gitu. Jadi biasanya langsung entry di H4 atau H1 bank. Tergantung. Tadi yang gue jelasin karena ini backtesting. Kalau kita buka apa namanya H1 kelamaan kan. Jadi seakan-akan kita buy di retest. Tapi biasanya gue bakal buka H1 M30. Gue melihat juga. Tetapi konfirmasi bagusnya itu tunggu di H4. Oke. Jadi kita kita nggak tahu kan berapa panjang retestnya karena ini backtesting. Ingat ya, brojol ingat ini backtesting. Jadi kalau kita buka H, H1 lagi ya itu kelamaan kitanya ya. Bisa, bisa banget. Ya, bisa banget. Ya. Cuma menurut backtesting gua itu jauh jauh profitable H4 dibanding lower time frame-nya, misalnya H1 dan M30. Jadi menurut gua gini, bagusnya nunggu konfirmasi, udah ada konfirmasi di H4, signal untuk cari buy atau sell. Setelah udah ada closing candle semacam yang gua bilang tadi, kalian boleh pantau H1 dan M30. Gitu. Ya. Ya, ini coba tadi ya, ini udah 140 pips gitu. Tapi biasanya, ini ya, ini tambahan lagi. Biasanya kalau dia lagi bullish kayak gini, kan dia lagi tren naik nih. Nah, ini biasanya supply itu menjadi lemah. Yang tadi gue bilang di awal. Kalau lagi uptrend, supply itu kurang berharga dibanding demand. Betul, karena dia ini kan dia ada key level area di sini kan dan ada liquidity gap atau ada pembalikan arah atau ada candle engulfing gitu. Jadi kalau lo udah belajar sebelumnya lo pernah denger sering nggak gua jelasin bahwa tunggu konsolidasi terjadi, begitu udah lo identifikasikan itu, tunggu candle keluar dari zona konsolidasi itu gitu. Harusnya lo udah sering dengar gua ngomong gitu kan, bener nggak? Kalau Bro Julius, Ismeri, Antonius mungkin udah sering banget. Nah itu sebenarnya itu simple sebenarnya. Gue udah ajarin kalian paling simple. Kalian tinggal nunggu konsol terjadi, tunggu dia keluar dari zona itu. Apalagi kalau dia uptrend ada konsol, keluar dari zona konsolnya dia nge-beri resi udah tinggal follow gitu, tinggal buy gitu. Ya kita lanjut. Ini kan baru di Januari ini baru satu tak. Ini baru satu signal kan. Ini kan masih panjang nih kita testingnya. Jadi nanti sekiranya kita ada berapa banyak sinyal ya mudah-mudahan lo bisa paham gitu loh di sisi meetingnya. Ini baru pertama ya. Gitu. Ya ini biasanya TP-nya bisa panjang kalau kayak gini guys karena dia bullish. Kecuali kalau lo nyari reversal ya. Misalnya lo lagi bullish-bullishnya atau lagi uptrend, lo nyari sell gitu, lo manfaatin dia reversal itu TP-nya itu di next demand harus di next demand pertama. Tetapi kalau dia lagi uptrend, lo buy kayak tadi bisa di next second supply-nya misalnya di atas ini lagi satu supply lagi gitu bisa gitu yes udah 140 gitu. Nah masalahnya untuk kena TP kita ini kan di live chartingnya kan nggak semudah itu ya apa namanya ngelihat nunggu sampai kena TP kayak gitu. Ketika kita entry tadi berarti baru kena kena TP kita hampir 8 jam kemudian gitu loh. Bener nggak? Karena ini backtesting cuma 2-3 detik udah langsung kena TP. Itu kan kayak feeling apa namanya itu feeling exhaustingnya itu nggak ada gitu. Itu bedanya di situ. Nah, tahan nggak tuh 8 jam? Kayak tadi ya kan? Kayak tadi siang ya atau pagi ya tadi kita ada buy. Itu tahan nggak kalian sampai 200 pip lebih itu gua amanin sisanya gitu ya. Gitu. Oke, ini kita lanjut ya guys ya. Ini baru signal pertama kita next lagi ya. Nah, kalau udah kena TP ya udah tinggal nunggu lagi aja. Tinggal nunggu dia retest. Si ini bakal bullish terus. Nih. Nah, kita loss sesuatu yang pasti lah. Makanya itu perlunya lo back testing. Apa yang lo pelajari lo back testing. Ya lo back testing ulang terus. Bener tadi kata Bro
Irul itu dia sampai sekarang kalau yang forex atau komoditi semacam gold itu dia masih pakai akun demo gitu. Kalau lo belum mantap di market ya lo jangan gede-gede 0,01 aja dulu gitu loh. Terus lo harus sering share, lo jangan vakum bro. Sayang gitu loh, lo udah gabung kita lama, kalau lo nggak manfaatin lo share analisa lo sendiri, lo bakal jalan di tempat. Lo lihat kayak Bro Wiram, Bro Surya, Bro Teddy, walaupun mereka udah merasa udah mulai settle, tetapi sampai saat ini mereka terus share gitu. Karena begitu lo share itu eh, psikologi lo secara tidak langsung ada beban untuk mengingat apa alasan lo share dan apa alasan strategi lo itu lo buy atau lo sell itu. Itu ya. Oke. Nih kita lihat lagi, kita nggak usah otak-atik lagi nih karena ini kita ini dia udah mulai testing. Jadi ingat ya, ini area ini masih valid. Ya, ini demand. Jadi tinggal ditarik. Baru kita kembali bearish outlook-nya kalau sudah benar-benar dia break demand ini. Berarti ini dia retest guys. Kita lihat ya seperti apa. Nah, ini kita nunggu dia bikin konsolidasi di sini nih. Apakah dia ada liquidity grab lagi? Kalau ada lagi kita hajar. Nah, ini hampannya nih. Ah, telat gua nge-stop. Biasanya kalian lihat, nah dia close di bawah zona demand kita. Tadinya itu bisa langsung di sell guys. Ini tadi kecepatan, jadi ya kita ini bisa langsung di sell. Nah ingat H4-nya ini close di jam berapa? Berarti ini di jam 9 malam. Berarti lagi high volume banget. Kalau lagi dia close super bearish dan di New York session itu besar kemungkinan next candle-nya bakal lanjut ya, bakal lanjut makanya kita sell. Nah, ini TP-nya gimana? Paling tidak dia nge-fill gap ini imbalance ini guys. Ini kita di bawah ya. TP-nya di next demand. Jangan sampai ke ini banget gitu, ke imbalance-nya banget. Jangan ya, di atas gitu sebelum nyampe. Stop loss-nya di mana? Kalau bagusnya itu di atas previous candle gitu. Tapi sebenarnya bisa dikecilin kalau kita nanti melihat di lower time frame semacam H1 atau M30. Kita lihat ya. Ingat ya, ini ya Bro John ya. Dirimu udah lihat kan? Tadi tiba-tiba dia tadi bullish malah dia break key level demand. Pentingnya itu key level. Jadi demand kita di break key levelnya berarti kita berubah arah menjadi bearish gitu. Kita lanjut ya. Masih sideways dia. See, retest lagi. Hmm. Apakah kita kena stop loss sepertinya? Nah, guys, ini kena stop loss. Oke, kita ambil stop lossnya karena kenapa? Tadi kita manfaatin reversalnya. Kita berharap dia bakal continuation ke bawah. Ya, ternyata kena stop loss. Nah, stop lossnya itu kena, H4-nya sekalian strong bullish. Berarti ini liquidity grab lagi, guys. See? Akhirnya kita berubah arah lagi ke bullish. Ini H4-nya dia closing di jam 5 sore, berarti itu di London. Ini masih oke, kita hajar buy. Ya, ini mungkin kita ambil agak ada retest sedikit dan stop loss-nya di bawah previous candle. Nah, ini kalau TP-nya, karena dia udah ada liquidity lagi, berarti secara overall higher time frame-nya masih sangat bullish. Berarti TP-nya di sini. Kita lihat ya, next. Oke, udah aktif. Apakah dia kena? Ini hampir kena ya. Tapi bau-bau kena. Oke, kena lagi guys. Berturut-turut kita kena stop loss. Ya. Oke, kita lanjut dulu guys. Ini nanti ini kena stop loss, ini kena stop loss. Oke, dua kali. Kita lihat lagi. Berarti dia memang lagi sideways. Ini ngaruh juga tanggalnya berapa. Ini tanggal 20.
20 Januari. Oh, udah ada konfirmasi, guys. Sih, udah ada konfirmasi kita buy ya. Ih, harusnya tadi kita ada buy. Nah, ingat guys, ini masih ini ya, dia udah keluar dan buy di retest. Jadi tetap dia targetnya di sini. Kalaupun nanti kena stop loss lagi ya, wes. Kita previous candle. Ini namanya strategi trade plan ya, trade plan. Walaupun kena ya wes. Jadi 3 kali berturut-turut kita kena stop loss. Gitu. Nah, oke masih. Udah ada second konfirmasi. Biasanya kalau udah ada second konfirmasi kayak gini atau ada signal lagi, ini gua tambah nih guys. Ya, oke di retest dan kita berarti 2 trade aktif ya guys ya. Stop lossnya sama dengan yang sebelumnya. Oh, buset. Jadi kena stop loss kali, 2 kali maksudnya, kena stop loss 2 kali guys. Ini di bulan apa ya? Di bulan Januari ya. Berarti history kita 1 banding 4. Wow, amazing ya guys ya. Jangan menyerah guys kalau udah loss berkali-kali. Kalau sebentar ya kita lihat dulu goal ini guys. Hmm, Siapa tahu ada peluang kita ada pada malam hari ini. Ya enggak. Sekarang di menit 30. Oke, kita udah ada liquidity gap ke bawah, kembali bullish. Kita akan nunggu guys, M30 nanti diingatin ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut back testing. Ini harusnya kita udah kena mental ya guys ya. Untung back testing, jadi kita bisa lanjut gitu. Oke, kita nunggu lagi guys ya. Ini kalian lihat ya, Brojo dia udah bikin ini namanya zona konsol ya. Dia udah 2 kali fake out dia di atas ya. Kita mungkin dia akan kita akan tunggu dia retest gitu. Kayak gini. Hmm. Hmm. Biasanya kalau gue pribadi ini gue bakal ambil buy, tapi gue nggak bakal apa namanya gue nggak bakal panggil di grup gitu loh. Karena kenapa ini dia masih belum ada zona konsolidasi, jadi ini private decision gue gitu ya. Tapi anggaplah ya ini anggap kita cari buy ya. Karena kenapa dia udah retest, sudah ada konfirmasi closing candle ini di jam 9 malam. Jadi kita coba ambil buy. Karena kenapa? Dia masih bullish secara higher time frame-nya. TP-nya tetap jauh ke atas. Ini stop loss-nya di sini. Oh, kena lagi ini jangan-jangan. Karena kita ngambil di retest-nya doang, guys. Jadi kemungkinan besar bisa-bisa dia malah continuation ke bawah. Ingat tadi yang gue bilang, ini kan ada sideway kan. Malah kita cari buy. Nah, ini berarti hari Senin berarti. Oke, kita akan lihat seperti apa. Dia juga. Ini bisa di-buy lagi tuh harusnya. Oh, tadi udah sampai di harga berapa ya? 220. Tapi TP kita di sini, guys. Nah, masalahnya kalau selama ini kita mampu nunggu nggak berhari-hari. Iya nggak Bro Julius dan guys. Ini harusnya kena TP nih. TP kita di 500 pips. Masalahnya gitu. Tapi paling tidak kita udah punya apa namanya udah pastilah di bawah sini kan pasti kita udah BE kan. Nggak mungkin nggak. Udah naik hampir 400 pip masa nggak. Biasanya kalau candlenya biasanya dia naik turun kayak gini semacam di sini gue bakal close dulu. Jadi anggap kita udah close ya guys ya di situ ya. Itu berarti sekitar 300 pips. Berarti 300 pips ini sudah kembali
dari loss 4 kali ini atau paling tidak 3 kali lah. Ya, sih. Sampai di situ kalian ada pertanyaan nggak, guys? Nah, berarti ini dia lagi sideways, guys. Ya, ini sideways karena ini di awal bulan. Ya, ini dia lagi sideways. Ini goal dia M15-nya ya udah mau closing bullish. Kita lihat dulu, guys. Tadi H4-nya dia bearish dan kita lihat. Nah, ini H2-nya previous candle-nya udah di break. Ini H1-nya, ini kayaknya kita nunggu H1 closing, guys. Untuk memastikan dia H1 ini body candle-nya closing di atas zona konsol. Nah, ini ya. Ini zona konsol jadinya. Nanti kalau H1-nya dia keluar dari zona konsol ini baru kita cari buy. Karena ingat ini masih sangat bullish. Kita lanjut. Ya. Berarti ceritanya ini lagi sideways, guys ya. Nih. Ceritanya ini kita masih bullish. Hmm, menurut gua ini udah layak dicari buy. Ini di jam 9 buka, ini H4-nya closing di jam 1 siang. Berarti ini lagi high volume. Nah, ini kalian lihat ya. Walaupun kalau dilihat di M30 atau H1 ini daerah konsol. Nih. Nah, ini kita cari buy. Ini di retest. Nah, stop loss-nya di bawah previous candle. TP-nya paling tidak di sini karena ini lagi sideways. Ingat ini lagi sideways. Pokoknya anggap kita udah masuk. Buset. Kaget gua. Kaget gua, guys. Serius nih. Ini kok tiba-tiba. Ini kalau backtesting kayak gini gitu ya. Langsung jantungan, guys. Nanti kita lagi loss nih, guys. Kena news ya. Kayaknya ini news ya. Kalau ada news kan kita nggak mungkin trade ya. Berarti ini kita lupain lah. Ini ada news lah. Ini nggak mungkin kita trade kalau ada news ini. Kita lihat lagi. Nah, ingat, lihat guys, sekarang dia baru ada liquidity gap-nya. Dia udah fulfill imbalance yang sebelah kiri ini. Nah, sih. Oke, kita akan lihat seperti apa dia pergerakannya di demand itu. M15 ini bagus ya guys, ya. Ini gue merhatiin di wow. Tadi di M5 tadi closing bagus ya ya. Kita lihat market dulu ya guys ya, bentar. Oh, M15-nya bagus. Bagus banget. Ah, ini 50 pips harusnya dapat nih. Tapi kita nunggu H1 aja deh. Nggak tahu ya guys ya, kalau kalian mau coba ambil buy ini sih masih layak dicari buy ya. Cuma stop lossnya agak panjang aja kalau dia tipu-tipu. Ya, mungkin dia akan bikin hati-hati lagi nih. Tapi menurut gua bagusnya tunggu H1 aja deh, ini lebih wise. Karena melihat H4 tadi, ya. Udahlah kita nggak usah ambil trade ya guys ya. Ada gua ada masuk kapten di 41. Oh, udah ada masuk. Oke, oke. Good luck ya. Ini gua paper trade aja lah. Ini gua nggak ada ini. Paper trade ya. Nah, ini live market ya, Bro John ya. Dirimu lihat ya, di M30 dia keluar dari zona konsol. Ini zona konsolnya yang terdekat di sini. Nah, kenapa gue bilang kita bagus yang nunggu H1? Karena H1 lebih tinggi kan konfirmasinya daripada M30. Ini kalau H1 ini nanti dia closing bullish dan dia bikin demand baru berarti. Ya, nanti dia bikin demand baru di sini. Berarti dia nggak jadi bearish gitu loh. Tunggu closing candle baru kita lihat nanti Bro Iru.
ya. Nah, bener aja kan dia turun tuh. Memang kadang feeling gua ini udah mulai nyatu dengan gol. Ini patokan H4 aja guys, kita nunggu paling tidak H1-nya aja. Ya, lihat tadi ya Bro John ya, tadi yang lo bilang bisa nggak kita cek di H1? Bisa banget. Ya, ini kan tadi previous candle H4 kan dia bearish tuh. Tetapi hanya satu candle H1 dia nge-break gitu konsolnya. Ya udah, kita pakai H1 aja. Ini tidak bohong gitu. Karena kenapa? Ini tadi dia turunnya juga kan agak lelet maksudnya. Dia hanya pakai untuk retest. Tapi kita nunggu H1-nya closing aja. Ya, minum air dulu guys. Tadi itu gua mikir kita trading review. Gua pikir kayaknya kalau trading review itu kayaknya kurang masuk. Makanya kita backtesting aja. Backtesting lebih bagus daripada trading review trading. Ya, benar nggak guys? Kalau kayak gini kan kalian ngerti decision makingnya seperti apa. Kok Bang Hia kalau ngambil buy gimana sih gitu ya. Jadi kita langsung praktek di lapangan. Jadi nggak usah review trading ya guys ya. Kita lanjut ya. Kita nunggu satu aja. Ini lanjut. Oke, kita nunggu dia retest lagi. Ini udah ada second konfirmasi. First confirmation. Kita akan nunggu dia retest lagi. Begini. Baru begini. Wah, itu dia udah ada sebenarnya. Ya, ini kita cari buy ya guys ya. Kalau dia tipu-tipu lagi nanti ini seakan-akan kita udah buy stop lossnya di sini dan next ini akan tinggi ini. Harusnya satu ini bahkan kalau nanti dia bisa ke atas sini, ini bisa TP-nya di sini. Kita lihat. Yes, there you go. Kalian tahu nggak kenapa gue buy? Jadi tadi ya, ini gue jelasin lagi ya, dicatat ya. Ini gue berulang-ulang jelasin loh guys ya. Ini kalau kalian nggak ngerti juga, nggak tahu lagi lah. Ini gue keramasin lama-lama nih kalian. Nah, ini kan dia udah fulfill imbalance ini di bawah sini. Ya, ini key level demand dan dia udah bikin konsol dan dia udah retest. Maksudnya dia udah first confirmation dan dia kemudian retest ya zona demand yang freshnya. Ini fresh yang terbaru demand ya. Dan dia udah retest dan kemudian kalau dia bearish harusnya dia nggak mungkin bikin candle konfirmasi bullish yang panjang ini. Ya, seakan-akan ini sellernya masuk, tapi ya 4 jam kemudian dia malah bullish gitu. Jadi itu pertanda retestnya udah selesai, dia bakal continuation up. Kita lanjut. Hmm, bagus. Dia bikin higher high-nya ya. Terus dan candle-nya dia udah break ini key level sub, key level resist. Nih, ya di harga 20,26. Mungkin dia akan ada retest. Ya. Oh, tadi udah nyampe di sini dia ya, udah berapa di sini tadi udah 230 ya. Tapi ini ceritanya kita tetap akan hold. Oke, dia udah. Oh, there you go. Kagak ada ini, bro. Kagak ada, kagak ada patokan. Lo maunya gimana gitu loh. Itu yang tadi gua bilang. Lo nyamannya di mana gitu loh. Sampai tahun tahun ke belakang nggak peduli gitu loh. Yang penting kan backtesting itu lo ambil itu market yang sudah lewat. Lo backtesting itunya. Apa yang lo pelajari gitu loh. Ya, nggak ada minimalnya. Lo sebulan ke belakang juga nggak mau jadi masalah kok ya.
Sabar Bang ya, ngopi dulu. Gue juga masih belum paham-paham banget. Ya, itu memang harus banyak praktek ya. Ini memang nggak mudah guys, gue udah ngerasain. Ini ngerti waktu dijelasin itu nggak mudah. Ini penuh perjuangan, berdarah-darah, rekeningnya gitu loh. Baru paham gitu. Ya. Karena kalian harus backtesting terus sampai benar-benar nanti di suatu titik ada turning point-nya. Kalian paham. Serius nih, ada turning point-nya kalian paham. Gua waktu itu hampir 4 tahun baru ngerti itu. Nah ini guys ya udah kena TP ya. Oh my goodness. Sih, ini kita kena TP sekitar 400 pip. Nah, kalau dilihat dari history backtesting barusan, berarti kita win-nya ada 3, loss-nya ada 4. Tapi kalau di total ini masih profit, masih cuan. Ya, sebenarnya kalau di live trading ini, kalau dia break kayak gini, gue pasti buy juga. Buy di breaknya. Nah, mungkin kalian yang nggak paham, bang, kenapa itu kalau di break, kenapa malah low buy ya gitu loh. Jadi mindset marketnya itu kalian harus ngerti dulu. Pergerakan market itu siapa yang gerakin market. Ya kan, jadi kalian harus paham bandar itu ngegerakin market itu kayak kayak apa sih, kan mungkin pernah kalian dengar itu level, ada level yang perlu dijaga oleh market, oleh big playernya. Harga itu sekali dia break berarti memang niatan dia mau naikin harga sama kayak ini tadi barusan. Ya nggak bisa dong, nggak bisa, lo harus terima kayak barusan tadi kan. Ini kalau di live trade ini kita udah kena mental pasti. Lo mungkin udah kena mental pasti. Gua juga udah kena mental kalau lo sempat kali kayak gini. Tetapi kan kita harus terus diuji kan. Makanya yang namanya jangan ubah-ubah strategi lo gitu loh. Kalau lo pakai satu kembangin. Misalnya lo mungkin entry entry timing lo itu salah gitu loh. Mungkin kecepatan. Lalu itu lo pelajari behaviors daripada candle-nya itu seperti apa. Terutama gold ya kita ngomongnya ya. Gitu. Gitu. Pasti gua buy guys kalau kayak gini. Ya, ini namanya impulsive trade ya. Gitu ya. Loss itu ini gini, kalau orang itu nggak loss berarti dia pasti main full margin. Stop lossnya itu sama dengan margin call. Gitu. Kalau ada orang dia bilang gue udah profitable tapi dia nggak pernah ada loss itu mustahil tuh. Dia hanya ngejar IB itu biasanya. Atau dia ngejar follower ya. Makanya kalau nyari trader di luar sana, kalau kita jelasin, misalnya kita posisi semacam, kalian lihat konten gua kan nggak banyak yang nonton, karena ngebosanin. Padahal itu ilmu semua kalau belajar, kayak gitu. Gitu. Ya, ya bro, jangan itu mindsetnya dirubah, terus di-upgrade lah. Ya, terus sampai sekarang gue juga terus ngomong sama diri gue ini terima loss, terima loss, terima loss. Kayak tadi lah, misalnya gue call ya tadi ya di grup kan gue ada call sell kan, ini di sini kalian lihat yang tadi pagi gue share kena stop loss, tapi ya gue terima gitu, gue terima. Tetapi akhirnya gue gue loss di sini, gue loss di UJ, tapi gue profit di itu di gold gitu loh. Ya kan? Yang penting itu psikologi lo itu lo perlu jaga. Nah, tadi kan gue udah jelasin kalau ini kan kita lagi backtesting. Kalau kita buka di H ini di H1 ini nanti mulai dari belakang lagi gitu loh. Maksudnya perubahan-perubahan candle kayak gini bikin capek gitu ya. Ya ini aja kalian tinggal bikin simple aja ya. Udahlah ini gue nggak mau patokan di H1 aja pun bisa loh. Gue hanya H4 aja begitu ada retest ya udah kayak kayak yang kita backtesting ini gitu. Ya.
masalahnya ini kan H4. Ini kalau gue buka ini ya, gue buka H1 ya. Ini mundur lagi dari belakang kita, mulai lagi. Ini gue buka H1 ya. Ini nggak tahu ini bukan. Nah, ini gue mesti atur-atur lagi di sini gitu loh. Ini gue mulai lagi dari nol. Ini gue buka. Bolak-balik kita buka H4. Gitu. Gitu. Nah, gini-gini. Jadi makanya nanti kalau kalian di ini kalian yang sebenarnya paling penting itu konfirmasi sih. Ya. Kalian nunggu konfirmasi candlenya di H4, ada konfirmasi kalian nanti baru turun di H1 gitu-gitu. Ya. Ya, main di dua layar ya kan. Tapi itu pun capek loh. Gue udah ini ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau kalian kerja keras karena kenapa gue bilang capek karena gue udah maksudnya gue udah biasalah orang yang sudah ini ya. Hmm, lo kalau udah bisa badminton, terus lo main sama yang baru awal-awal main, pasti lo malas banget mainnya kan? Atau lo jago futsal lah, ya kan? Terus lawan lo tiba-tiba newbie yang baru main futsal gitu loh. Nah, yang jago ini dia butuh kesabaran kak untuk meladeni kan, bener nggak? Kalau dia nggak butuh kesabaran, kalau dia nggak dibayar, pasti dia ngapain gua ajarin, ya kan? Bener nggak? Itu. Nah itu sama kayak mabar Mobile Legend gitu loh. Bayangin lo punya tim, lo satu-satunya yang jago gitu. Tapi empat yang lain ngaco, pasti lo kesel gitu. Ini gue udah capek mati-matiin, yang sebelah sono dihajar. Tahu-tahu kalah, kalah mulu, capek juga kan. Nah, maksudnya gitu. Ya. Jadi makanya gue bilang kalau gue lagi ngejelasin ya wajar, gue kadang naik darah gitu. Tapi ya namanya gue eh, apa namanya berbagi ilmu kan, gue harus terus menguasai diri kan. Gitu. Tapi ya kalau kalian yang bagi belajar kalau cepat tersinggung ya udah. Ini lahan lahan untuk belajar bukan untuk kalian gitu. Ya guys ya. Nah, ini kan kita buka H4 nih. Oke lah, kita buka H1 lah, nurut lah. Oke. Sip. Nih, ya. Oke, di next trading nanti di next signal kita akan lihat seperti apa. Ini harga udah naik ceritanya. Oh iya ya. Oke, thank you udah ingatin. Kita lihat dulu market. Oke, ini juga bagus. Ya. Kita lihat. Nah, ini sekarang kita udah ada konfirmasi kan. Kita lihat di H1 ya. Berarti konfirmasinya di H1. Karena kita ngelawan H4, kita harus nunggu dia ada retest. Menurut gua, ini kemungkinan akan ada retest ini. Ya, ingat ya, ini H1, oke. Ini H1 dia strong bullish dan keluar dari zona konsol. Kita buka M30. Jadi kombinasi kayak gitu, guys. Oke, M30 mendukung sama dengan H1. Kita lihat M30. Nah, lo lihat ya, guys ya. Ini M30 sebelumnya itu merah, ya. Nah, kemungkinan besar akan ada retest. Di lower time frame, kalau kita lihat di M15. Kita lihat lagi di M5, mendukung. Kemungkinan besar dia akan ada retest. Jadi cara mainnya gitu. Kecuali kecuali H4 dia strong bullish, ya kan? Ini M30 dia ada bullish, M15-nya dia bullish strong, M5 strong baru boleh langsung buy. Jadi kombinasi harus satu satu arah semua. Kalau misalnya M15 yang dia merah ya berarti kemungkinan besar akan ada retest. Kita lihat ya seperti apa. Tadi ini udah ada paper trade ya guys ya. Kita seakan-akan dia udah ada retest di H1 keluar dari zona dan dia udah break ya. High previous H1-nya. Kita buy. Kita buy. Buy di harga sekarang. Untuk aman ya ini kalau misalnya H1-nya dia kepanjangan stop loss-nya. Ini kan H1 kan kepanjangan. Berarti kita akan lihat dia ini M15. Berarti M15-nya di bawah sini. Berarti ceritanya kita udah on buy ya guys ya. Bro Julius masih hold.
Ini harusnya dia bakal ATH lagi nih. Kalian udah buy di real account nggak? Gue belum buy ya, ini hanya paper trade aja. Kita kan lihat ya seperti apa ya. Hmm. Harusnya dia bikin ATH baru. Tapi kita akan lihat. Dia kalau di apa namanya kalau kena stop loss ini kemungkinan besar dia akan retest lagi ke bawah. Kenapa stop lossnya di situ gitu ya? Ini kalau kalian lihat dia ada apa namanya? Kalau ini dia break low M15 sebelumnya kemungkinan besar dia akan fulfill imbalance ini atau fair value gap ya. Jadi kalau nanti dia retest ke bawah di situ malah kita nanti buy di bawah. Ini lagi high volume makanya itu bisa-bisa dia nggak retest ke bawah dia langsung OTW ke atas. Sebenarnya tadi bagus buy itu di sini guys yang di M5 ini. Mungkin tadi Bro Julius kan buy di sini kalau nggak salah ya. Ya agak sedikit ke atas. Tadi lo buy di 3 ya. Ya ya di 41 agak atasan ya. Oh iya berarti previous ini di sini. Ini memang bagus. Sih, ini udah naik 50 pips kayaknya ya. 340 pips. Ini udah ini udah ATH baru guys. Ini udah ATH baru. Iya udah. Ini kemungkinan besar ini bakal naik ke 55 ini. Ya, ya. Bisa-bisa dia ini liquidity grab juga ke atas habis itu balik lagi. Oke, itu hanya paper trade gue ya guys. Ya kita lanjut ya. Backtesting kita lanjut atau ada yang udah baik? Ada yang udah baik di real account nggak selain daripada Bro Julius? Hmm. Ini kalau dia M5 dia kembali closing kayak gini, kalian mendingan cut loss aja atau cut out aja. Gua enggak ya. Oh ya sih. Oke, kalian enggak berarti kita lanjut ya. Ini menurut gue ini kemungkinan besar akan ada retest panjang ke bawah. Ya, kita lanjut ya. Ini kita kembali ke H4 and then there you go. Ini ceritanya ini lagi bullish ya. Kalian lihat ya. Lihat guys. Udah banyak ya. Ini resist ini di break. Kemudian resist ini di break. Ini jadi ini udah strong-strong bullish banget. Nah, lihat ya, kita nunggu di retestnya aja nih. Kalau dia terus naik kayak gini ya udah, nggak usah ngapa-ngapain. Kan kita nggak ada patokan kan. Jadi kita berharap itu ada structure konsol lagi baru kita hajar. Gitu. Kita nunggu di retest aja. Pasti akan ada retest. Walaupun dia naik terus dulu gitu. Hmm. BE ya. Ini berarti udah ada demand terdekat ini. Tapi ya tadi tanda-tandanya tuh di M5 tadi memang nggak bagus.
Bro Julius. Kita nunggu dia ini ya guys ya. Harganya ini lagi naik-naiknya. Kalau nggak salah ini masih perang ya. Oh tadi lo nggak close. Oh iya lo tadi udah pas di ATH itu lo close. Nah dia udah mulai request ya guys ya. Kita tunggu dia ada. Berarti ini demand ini di respect sama dia. Nah ini sekarang areanya kita udah dapat. Ya udah ada naik turunnya dalam artian kita udah dapat daerah konsolnya guys di sini. Jadi ada naik, ada turun, dia retest. Kan kita bullish ceritanya ya. Jadi kalau dia close lagi di atas ini, kita akan cari buy. Kalau dia nggak lanjut, kalau dia nggak lanjut turun, turun malah dia ke atas ya, berarti ya continuation. Nice. Ceritanya itu kita nggak tertarik nyari sell karena ini lagi bullish-bullish. Hmm. Ini area terbarunya di bawahnya ini kan udah ada konsol juga. Jadi ini pindah lagi area kita gitu. Nah, ini konsolnya. Ini yang terbaru. Hmm, lihat ini dua resist di break guys. Ini resist pertama dan ini resist kedua. Nah, ini kan lumayan gapnya lumayan banyak kan. Kemungkinan besar akan ada retest. Ya, kita nunggu dia retest terjadi. Oh, dia nggak kasih. Dia nggak kasih. Oke. Lupain kalau kayak gini guys. Karena kenapa? Kalau kita buy, oke, sekarang kita buy kan ini stop lossnya lumayan panjang kan. 300. Nggak layak itu. Ya, seperti itu guys mainnya. Kita lihat lagi. Kita tunggu dia retest saja. Akan ada retest sepertinya. Sih. Ini mungkin kalau kita kita buka, oke, kita buka sekarang di H1. Hmm. Nah, ini lihat H1-nya guys. Ini dia mantul kembali, tapi kita nunggu dia second confirmation. There you go. Kembali lagi ke atas dia Bro Julius. Gila dia 100. Oh, ini guys sudah ada konfirmasi ya sih. Ya, ini dia beri konsolnya. Ini kalau kita ambil konsol panjangnya di sini. Berarti sekarang udah ketemu. Ini ya kayak gini caranya di H1 kalau mau kombinasi. Ini ya mungkin ada retest dikit. Kita di sini. So, kita manfaatin dan stop loss di sini bagusnya. Kita akan lihat. Nah, there you go. Hmm, karena stop loss guys ya. Ini karena stop loss. Kita nunggu lagi apakah dia nge-respect enggak. Jadi ingat Bro John, ini tetap harus terima stop loss. Kalau lo nggak mau terima itu nggak usah trading. Ya, bisnis aja ada butuh modal. Ya,
Kalau lo punya duit tapi masih takut ya lo mendingan ikut CT gua aja. Oh ini dia udah ada konfirmasi lagi guys. Nah ini second konfirmasinya nih. Harusnya jalan ini. Ini kalau udah kayak gini ini TP-nya di atas. Karena konfirmasi kedua. Konfirmasi kedua itu lebih tinggi. Kalau dia hit lagi ya wes terima. Oke, belum kena ya, hampir kena tadi. Oke, kalau dia retest dan kemudian dia break, nah ini ya. Kalau ini nanti dia break lagi, ini bakal nambah buy. Dia retest, let's see. Ini sekarang konfirmasinya di H4 ya, dia udah bikin demand baru di bawah sini. Apa yang terjadi di real life dengan backtesting sama guys. Hanya masalahnya ada perbedaan di emosi ketika, ini udah ada second konfirmasi guys ya. Ini dia udah keluar dari zona konsol, yang resist 2. Ini cari buy lagi. Ini mungkin akan di retest dikit, stop loss-nya di previous low. TP-nya ini di sini. Nah, kalau gua ada posisi kayak gini biasanya dua. Ini satunya TP-nya di next supply. Ini next supply-nya di sini, area sini. Posisi satunya gua itu di higher high. Oke, kita lanjut. There you go. Oke, ini apakah dia retest lagi? Kemungkinan besar seperti ini. Ya, berarti ini tadi harusnya kita udah ambil TP ya guys ya di trading satu ini udah BE. Ini di sini. Berarti ini posisi satunya ini kena BE. Nah, mungkin kalau di real life, di real account, mungkin kita nggak bakal nunggu sampai ke sini ya, ke atas banget. Kan. Pasti kita, oh ini udah lumayan nih, ini berapa pip? 240 kali 2 berarti udah 480. Bener nggak? Kalian paham sampai di situ nggak guys? Ini contoh strateginya udah beberapa kali kita hajar. Jadi di market itu kita nggak boleh terlalu keras kepala juga. Kalau misalnya kita melihat ini TP-nya udah 200 pip kan kita bisa amankan dulu paling tidak kan 90%. Gitu. Ya. Ya kayak gitu terus guys ya, kayak gitu terus. Nah, ini sih lihat ini mungkin kalau di real apa namanya di real life ini mungkin gue udah buy di sini pasti gue udah buy karena kenapa continuation ini di H1 loh kita belum berubah lagi ke H4 gitu ya. Contoh backtesting kayak gitu bro. Ya bro Julius, bro siapa Irul, Julius mungkin udah ngepraktekin ya. Udah berapa contoh ya kita buat ya. Jadi gua trading yang kayak gini. Nah kalau lagi dia eh, uptrend kayak gini ya udah demand berarti sangat berharga gitu. Nah kayak gini misalnya ini bisa aja gua buy gitu. Oke ini buy di break tapi ini kalau kayak gini-gini kita lihat. Nah si 100 pip itu dapat itu.
Kayak gitu guys, makanya akun gua itu cepat tuh naik. Nah sih, ya gimana Bro John? Ada beberapa strategi, tapi yang simpelnya aja lo pelajarin aja dulu. Misalnya dia lagi uptrend, dia lagi retest di zona demand, tunggu dia ada konsol. Kalau dari zona konsol di lower time frame semacam 30 H1, baru lo buy gitu ya. Oh iya lah, rata-rata kan kita buy-nya di bawah sini kan kita persisten gitu. Maksudnya kita keras kepala karena lagi uptrend ya kita nyari buy, jangan cari sell gitu. Kita coba ini lagi ya. Ini udah ATH lagi aja nih. ATH-nya tipis-tipis. Dia udah ada ini ya karena dia lagi bullish. Di H1 ini di jam 8 closing-nya berarti gue cari buy. Soalnya di sini dan dia di TP full-nya nanti di air high. Kena stop loss. Kita akan lihat lagi seperti apa. Ada itu baik. Oke. Ini di area yang sama. Ini ceritanya cari buy dan stop loss di previous candle. Nih. Jadi persisten kayak gini aja. Kalau kena stop loss lagi ya wes. Makanya di trading itu probabilitas ya, guys ya. Hmm. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Sejauh lo profit ya itu lo profitable. Lo udah lo udah di atas 5% orang itu. Karena 95% trader adalah loss. Sih di kesempatan pertama kita kena stop loss, kesempatan kedua kita dapat lagi. Udah ketutup tadi itu nih. Nah, ini udah kena TP itu. Ini tadi kena stop lossnya 90 pips, TP-nya 250 pips. Ya, berarti kita masih plus 150 pips. Oke. Ini udah banyak banget ya guys ya. Ini hampir tiap hari gue jelasin kayak gini ya. Nanti kalau misalnya lupa lagi ya nanti tinggal nonton ulang recordingnya. Oke guys, ini backtest sih sampai di sini. Ya kita coba lihat market sepanjang minggu ke depan ya guys ya. Oke, cukup ya guys ya. Saya pikir ini udah hampir 10 contoh ya, lebih gua kasih ya. Nanti kalian bisa ngulang-ngulang kalau kalian belum belum paham. Soalnya terkadang 1, 2, 5 kali itu kadang kita memang nggak nempel guys. Kenapa gue bilang kayak gitu? Gue juga ngerasakan hal yang sama dulu. Gitu. Dulu itu susah banget nerima loss itu. Apalagi misalnya kita udah baik, kena stop loss, habis itu dia naik gitu. Nah itu tuh sama kayak gini gitu. Karena udah kita kena stop loss, akhirnya kita sell. Sell kena stop loss lagi. Akhirnya kita buy lagi gitu. Ya, makanya kita kuasai emosi itu. Caranya gimana? Ya, tetap ada trade plan. Ya, thank you guys untuk yang ini ya. Kita close dan kita lihat seperti apa market sepekan ke depan. Ini gue bakal rekam di tempat lain. Which,
Sebenarnya gold nggak perlu di review-review banget ya, karena ini weekly punya juga strong bullish terus guys. Jadi ya kita nggak tahu juga retestnya sampai kapan, karena memang ini ekonomi Amerika lagi nggak baik-baik saja guys. Apalagi nanti di bulan ini kalau ada rate cut lagi, udah terbang lagi. Bisa-bisa ini harga gold bisa nyampe ke 5.000 sampai akhir tahun guys. Kalau kayak gini terus, lo lihat deh itu sih, gila nggak ya? Amazing. Coba lihat guys ya, ini sejak dia bikin demand di bawah sini, nggak ada turun-turun lagi dia secara ini weekly candle ya. Tapi ada saatnya nanti dia bakal retest itu. Cuma kan ini momennya atau momennya ini masih masih sangat bullish gitu. Momentumnya, jadi ya udah kita ikutin aja. Nanti aja nanti ada momentumnya dia bakal reversal. Ya. Oke, ini gua rekam. Oke guys, kita lihat ya news sepanjang minggu ini. Ya, hari Rabu baru ada big news di New Zealand ya. Mungkin itu nggak perlu dipantau-pantau banget. Mungkin nanti baru hari Kamis ada FOMC meeting ya di pagi hari. Dan juga Chair Powell speaks. Ya, itu nanti diperhatiin jangan sampai ada posisi. Dan nanti di hari Jumat ada NFP guys ya. Kita akan lihat seperti apa minggu ini, kemungkinan besar menunggu NFP untuk dia retest. Atau NFP nanti dia bisa langsung terbang lagi. Jadi kalian lihat secara weekly baru hari ini dia udah naik ya lumayan sekitar 8 sekitar 600 pip guys hari ini. Amazing. Ya ini kita nggak tahu dia kapan akan retest ya. Lihat retestnya kalau di daily candle hanya satu hari dia retest, habis itu dia bikin ATH terus. Ya jadi ya sementara waktu kalau nggak ada konfirmasi untuk sell itu jangan cari cari sell tapi fokus buy aja. Ya mendingan tangannya di apa namanya, tangannya di rantai dulu dan cari sell ya. Ini area konsolnya di bawah yang sudah di break setelah dia liquidity grab ya. Ini liquidity grabnya dan dia udah bikin lower low-nya guys, lower high-nya ya. Dan mungkin kalau besok ada retest di sini, nah ini bisa dimanfaatin lagi. Kalau malam hari ini dia udah ATH lagi ya. Makanya tadi juga gue nggak berani buy gitu. Karena harga hari ini udah naik banyak, jadi kemungkinan besar dia bakal sideways di atas ini. Besok hari baru kita akan lanjut. Ya, ya. Dan itu untuk gue ya guys ya, ini nggak banyak ya. Lo tinggal nunggu di sini. Kemudian kita lihat Bitcoin. Bitcoin juga ini lagi bullish-bullishnya. Nah ini dia udah, ini ada base-nya di sini. Kemungkinan besar lanjut ATH terus. Cuma kalau dia nggak ada retest panjang susah juga kita. Ya, kalau kayak gini-gini ya kalau udah naik ya udah jangan dikejar, jangan FOMO. Tunggu aja akan ada retest. Mungkin dia turun. Eh, Ini belakangan gue nggak lihat Bitcoin ya guys ya, karena ini menurut gue lebih menarik gold karena fundamentalnya kan itu rate cut kemarin dan ada juga kemungkinan besar akan ada rate cut. Jadi makanya harga gold itu TH terus. Jadi kemudian ini, nah ini kan ada gap ya sebenarnya. Maksudnya ada imbalance di bawah sini. Oke bro, ya ini juga lagi bullish-bullishnya ya guys ya. Dan kemudian mata uang, kita akan lihat seperti apa. Ya, ini mata uang ini memang yen ya lagi bermasalah dengan Perdana Menterinya. Jadi fundamentalnya lagi nggak bagus buat yen. Tapi kemungkinan besar menurut gue sih dia bakal fulfill gap. Kalau nggak malam ini besok.
Ini gue bakal pantau besok ini. Ya, ini udah ada konfirmasi, ini first confirmation-nya udah ada ya. Tapi ini currency gue nggak gitu yakin apakah ada second confirmation nggak gitu. Itu. Ya ini ya mungkin kalau ini dia lanjut naik dia harus turun dulu. Ngefill gap ini yang sudah di ya guys ya, ini secara weekly ya karena ini dia udah keluar dari zona konsol juga ya. Tetapi kemungkinan besar ini akan ada fill gap jadi ya bisa dicari sell besok. Malam ini kayaknya jangan. Dan kita lihat GU ya, GU masih sideways di zona panjangnya. Ini gua nggak ada clue, nggak ada petunjuk untuk call apa-apa ini. Ini tunggu aja sampai NFP. Oke, Euro USD juga ini masih sideways. Ya itu aja guys beberapa pair yang memang eh, perlu gua kasih outlook aja. Tetapi yang pasti masih gold yang paling the best so far ya pergerakannya. Kalian ada pair ini nggak? Masukan nggak yang mau dianalisa? Kalian punya pair apa guys? Sebelum kita close. Kalau nggak ada kita akan sudahi live pada malam hari ini. Semoga ada banyak hal yang kalian ingat-ingat ya, diambil yang hal-hal baru ya. Ini malam hari ini kita berapa orang ya? Cuma 7 orang total tadi ya. Alright, gimana Bro David, Bro Antonius, Bro Irul? Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang paling penting malam hari ini sih yang itu tadi, yang backtesting tadi, itu paling penting sih. Kalau kalian belajar backtesting dengan benar ya, masalah waktu kalian bisa profitable guys. Oke guys, thank you ya yang udah join pada malam hari ini. Kita nggak ada trade, adanya tadi paper trade dan udah running nggak ya? Ya udah masih running. Thank you dan sama-sama guys. Ya, see you tomorrow ya. Eh besok kita nggak ada live ya guys ya. Jadi Kapten satu kan lagi ke Malai. Besok itu jadwal gua badminton. Ya nanti mungkin hari Rabu. Jadi gua gantikan besok Selasa per malam hari ini ya. Dan seperti biasa analisa harian akan ada. Ya. Oke, bye guys. Thank you, bye bye, and God bless you all.